Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dita Aprilia. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi kas bank, khususnya untuk penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Selamat menyimak. Rekonsiliasi bank adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mencocokkan catatan kas perusahaan dengan catatan pada rekening koran agar diketahui penyebab terjadinya selisih kas. Perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dan catatan bank. Yang pertama disebabkan karena ada elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh pihak bank. Yang kedua, elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh pihak bank. Yang ketiga, elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh pihak perusahaan. Yang keempat, elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Dan yang terakhir, terjadi kesalahan pencatatan yang bisa terjadi pada catatan perusahaan atau di catatan pihak bank. Sebab-sebab terjadinya perbedaan saldo kas menurut perusahaan dan saldo laporan bank. Yang pertama, cek dalam peredaran, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tapi belum diuangkan oleh pihak bank. Yang kedua, setoran dalam perjalanan, setoran yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh pihak bank. Yang ketiga, biaya jasa bank, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena menggunakan jasa pihak bank. Yang keempat, jasa giro, yaitu pendapatan bunga atas simpanan perusahaan yang ada di bank. Yang kelima, cek kosong, yaitu cek penerimaan cek yang tidak ada saldonya oleh pihak bank tidak bisa dicairkan, sehingga baru perusahaan mencatat sebagai penerimaan tapi sebenarnya itu tidak ada saldonya. Yang selanjutnya, hasil tagihan oleh bank yang belum dilaporkan kepada perusahaan. Yang terakhir, kesalahan-kesalahan baik yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan. Nah, ini bisa terjadi karena kesalahan pencatatan seperti typo. Prosedur untuk melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu selisih kas. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih saldo kas. Dan yang terakhir, kita akan menyusun laporan rekonsiliasi bank. Dokumen yang kita perlukan saat penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Yang pertama, buku jurnal penerimaan kas milik perusahaan. Yang kedua, buku jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, rekening koran periode yang bersangkutan dari pihak bank. Yang keempat, daftar bukti setoran ke bank periode tersebut. Yang terakhir, bukti penerimaan dan pengeluaran kas dengan dokumen pendukungnya. Bentuk laporan rekonsiliasi bank ada dua macam. Yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas perusahaan menuju saldo yang benar. Dan yang kedua, laporan rekonsiliasi dengan saldo bank kepada saldo kas perusahaan. Mari kita berlatih menentukan saldo akhir kas milik perusahaan. Pada kasus ini, saldo kas pada 1 Juni 2019 PD maju sebesar 2.500.000. Sedangkan saldo jurnal penerimaan kas bersaldo Rp4.500.000 dan saldo jurnal pengeluaran kas sebesar Rp3.000.000. Maka berapakah saldo akhir perusahaan pada 30 Juni 2019? Ya, jawabannya adalah Rp4.000.000 dengan cara menambahkan saldo awal perusahaan 2.500.000 dengan saldo jurnal penerimaan kas sebesar 4.500.000 lalu dikurangi dengan saldo jurnal pengeluaran kas 3 juta rupiah.
maka saldo akhir perusahaan sebesar 4 juta rupiah. Kita akan berlatih menghitung saldo akhir milik perusahaan PD Maju. Pada kasus ini, saldo awal kas perusahaan sebesar 15 juta rupiah dan diketahui data rekapitulasi mutasi kas di perusahaan. Tampak pada gambar, ada kolom debit dan kredit. Cara menentukannya, kita harus membuat saldo penerimaan atau pada kolom debit kita jumlah dan membuat saldo pengeluaran dengan cara menjumlah pada kolom kredit. Untuk lebih rincinya, kita simak perhitungan saldo akhir kas berikut ini. Pada saldo awal kas perusahaan 15 juta rupiah, kita jumlah dengan saldo penerimaan kas sebesar 15.952.200 rupiah. Lalu kita kurangi dengan saldo pengeluaran kas sebesar 16.513.000 rupiah. Maka diketahui saldo akhir kas milik perusahaan adalah 14.439.200 rupiah. Pada langkah selanjutnya kita akan belajar penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Dengan kasus pada 31 Januari 2019, PD apa adanya menerima laporan dari pihak bank mengenai simpanan perusahaan selama bulan Januari 2019. Diketahui saldo akhir menurut laporan bank adalah Rp1.753.000, sedangkan saldo kas menurut catatan perusahaan adalah Rp1.370.000. Setelah diteliti, ternyata terdapat selisih kas yang disebabkan karena hal-hal berikut ini. Ada 2 lembar cek yang masih beredar atau kita kenal dengan istilah outstanding check, yaitu cek nomor 124 dengan nominal 150.000 dan cek nomor 1126 dengan nominal 200.000. Bagaimanakah cara mencatatnya dalam rekonsiliasi bank? Ya, betul sekali. Outstanding check adalah cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, artinya terjadi pengeluaran yang sudah dicatat oleh pihak perusahaan, namun belum dicatat oleh pihak bank. Maka dalam proses rekonsiliasi kita harus mencatat pada sisi bank dengan dikurangi. Yang selanjutnya ada setoran dalam perjalanan sebesar Rp120.000. Bagaimana cara mencatatnya dalam laporan rekonsiliasi bank? Ya, betul sekali. Bank harus mencatat pemasukan kas di catatan pihak bank. Karena pihak perusahaan sudah mencatat pemasukan saldo kas atau penambahan saldo kas milik perusahaan, sedangkan pihak bank belum mencatatnya karena setorannya belum sampai pada pihak bank. Pada kasus selanjutnya, ada kredit memo dari bank mengenai diterimanya pembayaran wesel tagih atau piutang wesel atas nama Sukendro sebesar 200.000, dikurangi biaya tagihan sebesar 2.000. Cara mencatatnya, kita harus menambah saldo kas di catatan perusahaan sebesar tagihan wesel yang dibayarkan oleh Sukendro sebesar Rp200.000. Tapi perusahaan juga harus mencatat pengeluaran kas sebesar Rp2.000 untuk biaya tagih. Keterangan selanjutnya yaitu PD apa adanya menyerahkan cek dengan nominal Rp20.000 kepada bank dari hasil pelunasan piutang. Ternyata cek tersebut tidak cukup dana atau kita kenal dengan cek kosong dan dikembalikan oleh pihak bank tetapi belum diterima oleh perusahaan. Artinya perusahaan sudah mencatat adanya penerimaan kas sebesar Rp20.000, lalu tidak bisa dicairkan ceknya, maka
Yang harus membetulkan catatannya adalah pihak perusahaan dengan cara mengurangi catatan kas di perusahaan. Keterangan selanjutnya yaitu terjadi penarikan cek dengan nominal 25.000 oleh UD Maju Jaya, tapi salah dibukukan oleh pihak bank kepada PD apa adanya. Maka dalam kasus ini terjadi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank. Maka catatan rekonsiliasi yang harus dibetulkan juga pada sisi bank dengan cara menambahkan saldo kas milik perusahaan pada kolom bank. Karena bank telah mencatat terjadi pengeluaran sebelumnya, tapi ternyata pengeluaran itu bukan milik perusahaan. Maka perusahaan berhak atas pengembalian saldo kas yang dikeluarkan oleh pihak bank karena kesalahan pencatatan sebesar Rp25.000. Maka pada laporan rekonsiliasi bank kita harus mencatat penambahan saldo kas pada sisi bank. Setelah kita mengidentifikasi beberapa keterangan yang menyebabkan selisih saldo kas perusahaan dan saldo kas menurut bank, maka kita bisa mencatatnya ke dalam laporan rekonsiliasi bank dengan memperhatikan sifatnya. Apakah itu menambah pada catatan perusahaan atau mengurangi pada catatan perusahaan, ataupun sebaliknya menambah atau mengurangi pada catatan pihak bank. Nah, ini adalah hasil laporan rekonsiliasi bank pada perusahaan PD apa adanya. Itu tadi video pembelajaran proses pembuatan rekonsiliasi bank. Berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.